Ya, oke, kita lanjut. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang berbagai macam preference aggregation strategy. Ya, ada macam-macam di sini. Ada additive utilitarian, approval voting, average without misery, dan sebagainya ya. Dan ada perumusan-perumusannya. Nanti saya akan kirim papernya yang lebih lengkap. Silakan Anda mau baca, di situ ada contoh-contohnya, contoh-contoh perhitungan untuk masing-masing. Karena untuk masing-masing ini kalau saya, ini sebenarnya simpel-simpel ya. Cuman kalau saya bahas di sini satu-satu, waktunya mungkin menjadi tidak efisien lagi. Jadi saya kira ini simpel-simpel ini ya. Ini multiplikatif kan juga sebenarnya ini dikalikan saja, maksudnya gitu doang gitu ya. Tinggal di ini aja. Anda cari nanti di situ bagian ini ya, nanti saya kirim atau nanti ada di LMS ya. Nanti silahkan Anda download, kemudian Anda baca-baca ya. Nah itu nanti bisa sebagai bahan untuk kuis nanti gitu ya. Oke, melanjutkan yang tadi tentang preference aggregation strategy. Nah, kita lihat beberapa aggregation strategy dalam related work yang tadi saya sebutkan di depan. Ini sebenarnya contohnya banyak ya, ini saya hanya ambil beberapa saja. Sebenarnya orang yang pernah meneliti tentang group recommender system ya sudah banyak gitu ya. Ini hanya saya contohkan beberapa saja di related work yang artinya penelitian-penelitian yang terkait dengan grup recommender system. Ini beberapa saja contohnya. Untuk interview ini dia menggunakan average strategy, jadi yang pakai rata-rata itu ya. Jadi ini berbasis pada ini group recommendation on the preference of subgroups. Jadi preferensi dari subgroup ini ya. Jadi grup berbasis pada grup recommendation on preference subgroup seperti children dan juga yang mungkin cacat gitu ya, yang disable. Kemudian diambil rata-ratanya dengan bobot tergantung pada jumlah people dalam subgroup. Jadi gini, dalam grup itu dikelompokkan menjadi berintrik. Dalam subgrup itu katakanlah dari 20 orang misal gitu ya, kelompok satu bis gitu katakanlah, piknikan satu bis. Ya. Nanti ada subgrup itu, ada subgrup yang anak-anak misalnya gitu ya, subgrup yang disabel gitu ya, subgrup yang dewasa, mungkin dewasa laki-laki, subgrup dewasa perempuan, misalnya seperti itu ya. Jadi dalam sebuah grup, coba saya jadi dalam ya. Nah, masing-masing subgrup ini diberikan bobot, sehingga dalam melakukan perhitungan average, ya, itu nanti ya ini punya bobot sendiri, katakanlah W1, ini W2, ini W3, ini W4, nah, seperti itu ya. Baru nanti dilakukan ya average ya. Apa ini? Nah, di sini dalam penelitian yang interview itu ya, artinya aplikasi interview ini, children dan disable itu mempunyai apa itu namanya bobot yang lebih besar ya. Ya karena kan dalam sebuah kelompok tentunya kelompok yang anak-anak ya seperti yang cacat juga mestinya itu diutamakan ya karena jangan sampai mengorbankan mereka. Kadang-kadang ya kita ada beberapa dalam kelompok kita yang dipandang lemah akhirnya dikorbankan, kan jangan sampai seperti itu, sehingga ini yang children dan disable itu diberikan bobot yang tinggi gitu ya, karena ini WIS ini nanti berdasarkan pada jumlah ya, jumlah people dan juga tingkat relevansinya. Jadi untuk tingkat relevansi itu children dan disable itu yang paling tinggi. Nah, nanti juga ada bobot berdasarkan number of people dalam masing-masing subgroup ini. Gitu ya.
Itu contoh di Intrigue. Nah, contoh lagi di Polylens, ini menggunakan list mystery strategy. Jadi diambil yang minimum tadi sudah saya contohkan ya. Untuk list mystery strategy, jadi untuk satu item itu nanti cari rating yang paling minimum, itu nanti yang akan merefer ke sananya untuk rekomendasi ya. Dengan mengasumsikan group of people yang akan menonton a movie together tend to be small, and the small group tends to be as happy as it is happy member. Ya, ya itu gitu ya. Sebenarnya kalau mau detailnya itu ada yang harus Anda download jadi untuk masing-masing ini untuk Polylens itu ya. Oke, karena ini list mystery itu kan nanti yang minimal ya. Jadi kan mengasumsikan bahwa people yang akan menonton movie secara bersama-sama itu cenderung kecil, dan that small group ini, yang ini cenderung dia akan apa tuh namanya sama happy-nya dengan yang apa ya list happy member. Jadi gini, tadi kan kalau list mystery itu diambil yang minimum. Pada akhirnya contoh yang tadi ya. Oh, tadi sudah coret-coretan saya sudah ini ya. Wah, contohnya ini ya. Ini yang paling tinggi kan gini ya. List happy member. Jadi kalaupun ini 8 ya artinya ini ya dianggap bahwa ini juga akan saya happy yang artinya gini. Yang ini ya nanti akan apa ya? Artinya nggak ada yang dikorbankan gitu loh. Maksudnya gitu, maksudnya tadi intinya gitu. Surah susah untuk menerjemahkan. Intinya dalam list mystery itu ya, kalaupun dia menyukai film, katakanlah Peter menyukai banget film itu sampai skornya 10 tertinggi ya. Tapi kalau ada satu yang dia nggak suka, jangan sampai mengorbankan ini gitu ya. Kalau ini nanti yang menjadi skor besar akhirnya itu yang ditonton gitu ya. Nah itu maksudnya gitu ya. Kan prinsip di dalam list misery. Nah tadi sampai mana? Nah, kalau yang Music FX itu menggunakan varian average without misery strategy. Jadi ada kan di sini apa itu namanya? Mana tadi? Ini average without misery ya. Ya modelnya gini. Dia menggunakan yang itu. Bentar, bablasan. Bablasan saya tadi. Oke. Ya, dia menggunakan user rate of radio station dari +2. Ini artinya really love this music, dan kemudian main 2 itu really hate. Dia benar-benar membenci this music. Jadi rentangnya adalah dari main 2 sampai 2 gitu ya. Kemudian this rating itu dikonversikan ke positive number dengan menambahkan 2. Supaya apa? Supaya tidak ada bilangan negatif kan gitu. Dan squared kemudian dikuadratkan untuk memperlebar gap antara yang populer dan less popular station. Ini cara yang ada di dalam Music Effect. Jadi sebenarnya di dalam masing-masing strategi agregasi itu orang mengembangkan dengan cara macam-macam ya, entah itu dalam ini tadi ada dengan cara menyusun subgroup gitu ya, atau ini ada cara untuk apa itu namanya untuk eh, apa penyesuaian nilai ratingnya gitu ya. Misalnya nanti dikuadratkan dan sebagainya sampai nanti mulai diperhitungkan untuk average without misery strategi misalnya seperti itu. Kemudian use TV recommender itu menggunakan varian varian dari average strategi. Jadi dia memodifikasi dari average strategi. Nah, ini berbasis pada group recommendation on individual rating of program features.
tergantung pada fitur-fitur yang ada di dalam program. Jadi nanti yang di rating itu untuk masing-masing fitur yang ada di program, itu mulai dari min 1 dislike, plus 1 itu likes, dan 0 itu netral. Jadi dia hanya 3, min, plus 1 ya, min 1 maupun plus 1 dan 0. Nanti yang level decision forum itu menggunakan average strategi dan juga median strategi. Jadi dia mengkombinasikan dua itu ya, average strategi dan juga median strategi. Travel decision forum tadi yang merekomendasikan tempat wisata tadi ya. Oke, nah itu beberapa yang dilakukan di related work yang tadi saya sebutkan di depan. Contoh-contoh lain juga banyak karena penelitian di sini juga sudah banyak. Nah, sekarang saya contohkan salah satu ya, collaborative filtering untuk group recommender system. Jadi ini khusus untuk collaborative filtering. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan coba sampaikan materi untuk content base ya, group recommender system untuk yang content base, group recommender system untuk knowledge base gitu ya. Jadi ini bukan paradigma. Ini bukan paradigma baru. Jadi kalau yang knowledge base, content base, kolaboratif itu dia memang paradigma. Tetapi grup rekomendasi system itu bukan paradigma. Itu artinya ya apa ya? Sebuah ya variasi dari rekomendasi sistem itu sendiri, bahwa dalam yang umum itu dia merekomendasikan hanya untuk satu orang user ya, individual, sementara di sini adalah untuk merekomendasikan grup ya. Sehingga nanti di sini adalah grup rekomendasi sistem untuk yang kita menggunakan collaborative filtering, grup rekomendasi sistem kita menggunakan content base gitu ya, grup rekomendasi sistem kita menggunakan knowledge base ya. Nanti akan coba saya sampaikan satu-satu. Semoga cukup waktunya, kalau enggak ya nanti saya lengkapi slide ini gitu ya. Silakan Anda baca. Ini enggak sulit sebenarnya. Oke, kita lihat untuk collaborative filtering ya. Untuk hari ini mungkin saya sampaikan sampai collaborative filtering dulu. Nah, besok pertemuan besok kan ada kuis dan kemudian presentasi atau diskusi untuk yang tugas kemarin ya, ontologi. Kemudian ini ya contoh untuk collaborative filtering, ini berbasis pada aggregated prediction. Nah, di awal tadi kan kita sudah membahas bahwa ada dua macam ya pendekatan secara besar untuk agregasi itu, aggregated prediction dan aggregated model. Nah, ada prediction ya, aggregated prediction. Nah, terus ini aggregated model ya. Nah, dalam aggregated prediction itu rekomendasi dulu, baru kemudian agregasi. Oke, rekomendasi dulu, baru kemudian agregasi. Prinsipnya seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat gambar ini ya, ini contoh user profile untuk user 1, user 2, dan seterusnya sampai dengan user N. Ya, atau ini individual user item ratings. Nah, nanti diterapkan masing-masing untuk user 1, user 2. Jadi ini yang individual dulu. Jadi kolaboratif filtering per user, ya seperti yang sudah Anda kenal kemarin. Untuk yang rekomendasi untuk individual, ya individual user, lakukanlah kolaboratif filtering. Ya, kolaboratif filtering itu metodenya macam-macam ya. Banyak, kolaboratif filtering itu adalah sebuah paradigma, tapi di situ nanti akan banyak sekali metode-metode yang ada di dalamnya. Nah, kemudian dari sini nanti akan kita bisa hasil nanti kan diprediksi rating ya. Sebenarnya kalau di collaborative filtering itu kan nanti diprediksi rating ya. Ini prediksi ratingnya tentunya untuk user 1 ya, untuk produk-produk yang dia belum rating gitu ya. Kemudian untuk user 2 nanti dengan collaborative filtering nanti diprediksi rating-rating untuk yang sebelumnya belum di rating oleh user 2 gitu ya.
dan seterusnya ya. Jadi ini rating-ratingnya. Nah, rating-rating ini nanti diagregasi tentunya dengan mengambil salah satu strategi yang ada di sini, atau mungkin sebenarnya nggak hanya ini ya, strategi aggregation strategi itu sebenarnya nggak cuma ini ya, nggak cuma yang ditulis di sini. Sebenarnya masih banyak lagi variasi-variasi, karena ini ilmu yang masih terus berkembang, jadi akan terus berkembang macam-macam varian dari agregasi ini, cara strategi aggregation strategi ini. Oke, dengan sebuah agregasi tertentu baru nanti dihasilkan rekomendasi. T1 itu misalnya ini item 1, item 2 sampai dengan item K, proposed item. Ya, yang diagregasi adalah rating. Nah, ini ya, makanya ini dikatakan yang aggregated prediction-nya adalah ratingnya yang diagregasi. Nah, itu yang contoh yang pertama ya. Masih di aggregated prediction. Aggregated prediction itu adalah rekomendasi dulu, baru kemudian agregasi. Ya. Karena nanti ada cara yang kedua, itu agregasi dulu, baru kemudian prediksi. Nah, ini contoh ya, contoh. Ini ratingnya ya. Nah, ini sebenarnya scoring untuk nanti untuk Burda ini kan Burda ya. Garis itu kan. Garis itu singkatan dari ini tadi. Yang Burda, mana tadi Burda? Ah, ini Burdakon. Yang disingkat BRC. Ini ada memang ada aturan sendiri untuk ada apa tuh scoring lagi gitu ya. Ya cuman kita nanti Anda baca sendiri BRC. Saya coba fokus ke AVG dan average dan LMS ya. Ini list misery tadi, list misery ini average. Jadi misal rating prediction ini adalah di sini ya, di sini. Gitu ya. Misal dari user masing-masing user, collaborative filtering. Nah nanti di WSWS dihasilkan rating prediction itu. Nah seperti ini rating prediction. Kalau skor itu maksudnya ini yang skor ini, yang ini untuk Burda ya. Oke, nanti ada caranya sih Burda itu dengan rankingan. Ya oke lah. Kita lihat in the average sama list misery dulu. Misal ini adalah item-itemnya, ada Wina. Jadi mau berlibur ke Wina, mau ke Yellowstone, New York, Blue Mountain, London, atau dan sebagainya, mau kemana gitu ya. Paris, wah asik ya. Pilihannya keren-keren semua ini. Nah, ini ada 5 user di sini. Ada 5 user. Nah, dari hasil collaborative filtering itu dihasilkan, kan sebenarnya prinsipnya adalah memprediksi rating kan. Ya, dalam collaborative filtering itu kan memprediksi rating. Jadi, item-item yang belum di rating sebelumnya itu diprediksi ratingnya untuk user-user tertentu. Ya, misal untuk Vina itu user 1 itu diprediksi 5. User 2 untuk Vina diprediksi 3,5 ratingnya. User 3 untuk ya Vina Austria ini. Vina. Ini 1 diprediksinya. Sementara untuk 4 itu 4,5, U5 itu diprediksi ratingnya adalah 5. Nah, gitu dan seterusnya ya. Ini di sini ada 10 item. Oke. Dari sini kemudian contoh kita menggunakan average agregasinya. Jadi ini di rata-rata 5 tambah 3,5 tambah 1 tambah 4,5 tambah 5 ini 3,8. Ya. Kemudian Burda ini ya silakan Anda baca sendiri, ini agak-agak panjang ceritanya Burda karena ada aturan scoring ini, tapi ya ini sebenarnya nggak sulit juga. Terus kemudian list misery tadi yang saya singgung di depan atau belakang ya? Oh yang tadi saya bingung kalau slide itu depan atau belakang. Depan tuh bisa yang akan, bisa yang sebelumnya. Oke, kalau list misery itu diambil yang minimum, jadi Vina ini untuk item Vina ini dianggap sebagai itemnya ya. Itu yang paling kecil adalah 1, sehingga ini hanya 1 ya. Kemudian Yellowstone itu kalau pakai average ya nanti di apa itu namanya di rata-rata 2,5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1,1 dibagi 5 gitu ya.
Kemudian untuk LMS ya dicari yang, atau ini LMS itu list misery strategy, itu dipilih yang paling kecil 1,1 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, dari ini ya, dari perhitungan agregasi ini nanti ya untuk 10 item dicari yang paling besar ya, 3,8, 2,5, 4,2 paling besar ini. Jadi ini yang recommended nanti. Ini 277 untuk BRC-nya ya. Paling tinggi adalah ini. Kemudian list misery walaupun tadi dicari yang minimum, tapi tetap pada akhirnya dicari yang maksimum. Ya, artinya. Nah, gitu ya. Jadi selalu nanti yang direkomendasikan adalah dicari yang nilainya maksimum dari masing-masing. Jadi kalau pakai average nanti yang direkomendasikan Beijing. Kalau pakai Burda itu juga Beijing, kalau pakai list misery itu New York. Nah, itu kenapa tadi, jadi kan ini dicari nilai maksimum, itu kenapa tadi di sini notasinya adalah untuk setiap apa itu namanya, aggregation strategy itu ada ARG max ini ya. Maksudnya nanti dicari dari hasil yang ada di sini, cari mana yang maksimum ya untuk masing-masing T. Elemen I itu himpunan item. Itu maksudnya ya, ini dicari nilai maksimumnya. Gitu. Oke. Sebelum ke selanjutnya ada pertanyaan? Ya, semoga nggak ngantuk ya, atau malah ditinggal tidur. Oke, lanjut. Masih collaborative filtering. Nah, sekarang kalau tadi yang ini aggregated prediction ya, tapi yang diagregasi adalah ratingnya. Kalau di sini yang diagregasi adalah itemnya, tapi masih di dalam skema aggregated prediction. Jadi aggregated prediction itu adalah rekomendasi dulu, baru kemudian agregasi. Ya. Jadi kalau yang di ini item, yang di aggregate adalah item, itu nanti skemanya gini. User profile dari ini user 1, user 2, dan seterusnya gitu ya. WS dengan collaborative filtering nanti ya. Ya, itu didapatkan proposed ya, item proposed ini rekomendasi untuk user 1. Katakanlah T11, T12 misal seperti itu ya. Kemudian ini yang recommended untuk user 2. Ini tapi ini individual ya. Ini recommended untuk user N. Ini masih sifatnya individual, jadi collaborative filtering yang individual seperti yang kemarin kita bahas. Sekali lagi, model di dalam collaborative filtering itu bisa banyak, gitu ya. Karena collaborative filtering itu adalah paradigma. Kemudian dari sini baru kemudian diagregat. Baru kemudian diagregat. Oke. Gitu ya. Jadi ini ketemu item dulu. Bedanya apa dengan di sini? Kalau di sini ratingnya, dia baru sampai ratingnya. Nah, kalau ini dibablasin lagi yang di sini, jadi yang diagregat adalah ratingnya. Ini kalau di sini, itu kalau nanti, ya ini sudah melalui rating dan nanti langsung diprediksi, maafnya kok diprediksi, langsung direkomendasikan, habis itu direkomendasikan itemnya gitu ya. Jadi ini item yang direkomendasikan untuk user 1, item-item yang direkomendasikan untuk user 2, item-item yang direkomendasikan untuk user N. Nah, dari sini baru kemudian itemnya itu dilakukan agregasi. Baru nanti didapatkan item-item yang direkomendasikan. Ya, ini rekomendasinya. Proposed item itu maksudnya item-item yang direkomendasikan oleh sistem. Yang propose siapa yang mau? Propose sistem gitu maksudnya. Gitu. Nah, itu ya bedanya ya. Ini kenapa yang di agregat adalah item. Contohnya, contohnya. Gimana contohnya? Oke, kita kembali lagi ke contohnya, nanti kita lihat lagi tabel yang tadi ya. Tapi prinsipnya dulu.
Dalam aggregated ini ya, aggregated prediction di mana yang diagregasi adalah item, itu prinsipnya adalah item dengan highest predicted rating, jadi yang item yang mempunyai nilai rating yang tertinggi untuk user tertentu, maka dia atau ini ya item-item ini adalah merupakan bagian dari rekomendasi untuk grup nanti. Oke, paham? Maksudnya gini, item-item yang diprediksi, nah, kan tadi gini, ini kan diprediksi ya. Nah, masing-masing ini kan sebenarnya bisa kita ranking kan. Misal ada 10 item atau mungkin ada ya 5 item, 6 item, 10 item misal seperti itu ya. Nah, kan ada yang ratingnya tertinggi gitu kan. Nah, nanti yang mempunyai nilai rating tertinggi ini akan merupakan bagian dari ini, dari rekomendasi untuk grup. Untuk masing-masing user gitu ya, yang tertingginya. Contoh, misal gini ya. If you want to generate a recommendation consisting of, for example, at most 10 item ya. Ini ya, 10 items. Oke, itu maksudnya ya. Nah, the two top rate item, karena tadi kan ada 5 user ya. Misal nanti akan direkomendasikan 10 item, maksudnya gitu. Karena tadi kan ada 5 user. Ini loh contoh yang tadi. Karena 10 item ya. Usernya ada 5 kan. Ya, usernya ada 5. Jadi nanti two top rated item, ya ini batas atas ya, per bond untuk masing-masing group member. Nah, nanti dimasukkan di dalam group recommendation. Jadinya 10. Artinya 2 terbaik yang ada di sini nih kan keterangan tadi ya. 2 terbaik dari dua apa tuh item dengan rating yang terbaik, yang tertinggi untuk masing-masing user itu nanti dimasukkan di dalam group recommendation. Ya, contoh untuk previous table, untuk tabel yang tadi, contoh ini ya, ini T1, T3 itu untuk user 1. Jadi user 1 itu yang terbaik, ini bisa hapus saja dulu. Enggak perlu coret-coret lagi. Ya. Nah. Ya, ini yang terbaik. Sorry. Yang terbaik berarti sebentar dilihat dari yang average atau yang apa ini ya. Bentar. Oh iya, ini dilihat dari belum sampai sini ya. Agregasinya kan nanti. Nah, jadi untuk user 1 ini yang rating terbaik yang mana? 4,7. 1 ini kan, T1 kan, sama 2 terbaik kan tadi. Karena kan kalau mau rekomendasi 10, usernya ada 5 kan berarti 2 terbaik untuk masing-masing user kan gitu. Atau 2 tertinggi untuk masing-masing user. 4,7, 4,9. Nah, ini 4,9. Iya. Jadi T1 dan T3 ini untuk user 1 ya. Nah, ini T1 dan T3. Ini untuk user 1. Kemudian user 2. 2 tertinggi. Saya hapus dulu. Nah, 2 tertinggi. Ini ada 5. Dan lebih tinggi nggak? Kayak paling tinggi 5 ini. 5, 4,5 ya. Jadi T4 dan T10. Nah, ini T4, T10. Sekali lagi, yang U3. U3 itu, ini ya, T6, sama 3,4, 4,2. Ya, ini 4,2 ya. Nggak ada yang tertinggi lagi, lebih tinggi lagi.
Jadi T6 dan T4. Ya ini ya, T4, T6. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini untuk user 2, tadi untuk user 3, dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian diunionkan. Kan untuk ini user 3, ini user 4, user 5 kan. Nah, itu ya. Jadi masing-masing store 2 terbaik, tertinggi maksudnya ya. Jadi ini diunionkan. Di sini kan T1 ada ya, ini diunionkan. Nanti hasilnya adalah T1, T3, T4, T6, T8, T10. Ya, ini kan sebutannya juga Atmos ya. Atmos 10 item nanti yang direkomendasikan. Walaupun nanti yang direkomendasikan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini Atmos saja 10 item. Karena nanti hasil ini kan, hasil union. Ya, ini best case-nya union ini adalah nanti kan 10 ya. Artinya Atmos 10, maksimal 10 item yang direkomendasikan. Oke, seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Gue udah. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih kolaboratif filtering ya, karena untuk content base sama knowledge base saya coba ya kita coba di ke depan aja, pertemuan depan ya. Oke, sekarang aggregated model. Kalau tadi kan aggregated prediction ya. Aggregated prediction. Aggregated prediction itu artinya rekomendasi dulu, baru kemudian agregasi kemudian. Kalau di sini aggregated model itu gimana? Agregasi dulu, ya, baru nanti rekomendasi. Jadi nanti user profile untuk masing-masing user ini diagregasi dulu, ya. Karena collaborative filtering itu memang nature-nya adalah menggunakan data rating ya. Jadi ini aggregation of rating, diagregat dulu ratingnya. Nah, setelah itu baru nanti ini akan menjadi group profile. Tadi kan user profile untuk masing-masing user. Ini nanti hasil agregasi ini masuk ke dalam group profile. Oke. Nah, dari sini baru dilakukan proses yang wes collaborative filteringnya ya. Baru nanti dihasilkan item-item yang direkomendasikan. Jadi ini bedanya di sini. User profile diagregasi dulu. Kalau tadi kan user profile direkomendasikan dulu kan. Nah, dilakukan collaborative filtering dulu. Kalau ini agregasi dulu menjadi group profile, baru dilakukan collaborative filtering, akhirnya dihasilkan rekomendasi, item-item yang direkomendasikan. Jadi the group is represented by a group profile yang termasuk item specific evaluation. Maksudnya evaluation itu rating ya. Anda kalau maksudnya di sini evaluation itu rating ya, bukan evaluasi apa itu namanya, evaluasi pengujian, bukan. Maksudnya evaluation itu adalah evaluasi dari user terhadap produk atau terhadap item, artinya dalam bentuk rating. Oke ya, ini didapatkan melalui fungsi agregasi yang diaplikasikan pada item rating of individual members. Ya jelas ya, jadi ini grup itu nanti diimplementasikan dari grup profile ini, di mana grup profile itu didapatkan melalui aggregation function entah agregasinya mau pakai apa terhadap user profile masing-masing user, gitu ya. Oke, lanjut. Misal tadi ya masih sama ya, item 1 sampai item 10 ya, mulai Vina, Yellowstone, New York, Blue Mountain sampai Paris, Pittsburgh gitu ya. Nah, oke, group profile.
Oke, untuk Vina ini dari mengagregat grup tadi 5 grup katakanlah gitu tadi, kalau 5 grup 5 user katakanlah gitu, atau mungkin user terserah lah, enggak harus 5 user yang tadi ya. Ya misalnya ada user di dalam grup itu setelah diagregat itu ya agregatnya bisa macam-macam ya metode agregasinya. Ya mau pakai average, pakai misery, pakai list misery, pakai multiplikatif, pakai purda, pakai majority vote dan sebagainya. Ya, misal ini hanya misal dihasilkan 5 dari agregasinya untuk Vina. Nah, Yellowstone itu tidak didapatkan, mungkin aja user-user banyak yang mungkin belum pernah merating Yellowstone, itu sangat mungkin kan. New York itu dari hasil agregasi didapat 4. Blue Mountain kebetulan di dalam grup profile itu dia belum ya belum merating gitu katakanlah gitu ya. Jadi ini kosong. Gitu dan seterusnya ya. Nah, dengan menggunakan jadi gini ya. Jadi collaborative filtering is applied to individual group profile. Nah, ini group profile. Jadi nanti dilakukan collaborative filtering untuk masing-masing group profile. Ingat ya, dalam collaborative filtering itu kan mungkin saja ada satu item yang belum di rating oleh user. Cuman user di sini ini digantikan grup sebagai representasi dari hasil agregasi masing-masing user. Ya, masing-masing user kan diagregat menjadi grup profile 5 dan seterusnya. Nah ini enggak ada 4 dan seterusnya ya, ini grup profilnya. Oke, ini yaitu for a given group GP ya. Similar group profile, misal kita menggunakan K nearest neighbor atau KNN ya dalam collaborative filtering. Misalnya collaborative filtering bisa macam-macam. Misal dengan collaborative filtering kita dapatkan ya ini GX dan GY itu apa tuh namanya, yang ini apa tuh namanya ya, neighbornya gitu ya, neighbor dari GP grup profile ini, neighbornya kan gitu kan, biasa dicari neighbornya kan kalau kolaboratif. Itu end user for determining recommendation. Nah misal di item T2 Yellowstone ya, itu is not known, jadi tidak diketahui ya, karena memang belum pernah di rating oleh anggota grup ini yang di dalam GP itu ya, to the current group GP, but receive a highest rating from the nearest neighbor group GX dan G. Tetapi dari apa tuh namanya neighbornya ini Yellowstone ini ada ratingnya. Nah Anda tahu ya metode di dalam collaborative filtering mau pakai user base item base, metodenya mau pakai faktorisasi matriks misal dan sebagainya. Nah itu nanti dari seperti ini kan, ini nanti akan diprediksi kan, ya kan gitu kan, diprediksi wes misal didapatkan 4,49 ratingnya ya. Nah yang kosong ini juga gitu, nanti dicari ya, ini kan memang kita sudah ketemu ya, bukan dicari, maksudnya ini yang menjadi nearest neighbor dari GP artinya punya tingkat similarity tinggi itu GX dan GY, grup lain yang disebut GX dan GY katakanlah gitu ya. Ini kan nearest neighbornya, N itu maksudnya nearest neighbor dari GP. Ini misal Blue Mountains itu 4,5 ratingnya, di sini GY itu 4 gitu ya. Biasanya Anda sudah tahu pakai user base, pakai item base, pakai yang macam-macam yang di dalam metode collaborative filtering, nanti diprediksi rating yang kosong di sini adalah 4,44 misal seperti itu dan seterusnya. Nah, oke, recommended rating, sehingga dari sini yang paling gede mana? Paling gede adalah 4,49. Jadi untuk GP ya, grup ini itu nanti akan direkomendasikan Yellowstone ya. Nah, ini contoh aja. Nah, oke. Ini kan pada saat
Anda mencari nearest neighbor itu kan Anda pakai similarity kan, nanti mencari grup mana yang similar ya. Seperti kemarin user, kalau kita balik lagi seperti yang sudah kita bahas dulu ya, kalau collaborative filtering itu merekomendasikan untuk user-user ya, berarti kan ada apa ya, rating yang kosong ya untuk user, katakan sebagai user. Nah nanti kan ini akan diprediksi nilai ratingnya dengan cara gimana, dicari yang apa tuh namanya, user yang similar, yang punya tingkat similarity tinggi gitu kan. Nah ini juga gitu, grup ini ya, grup di mana nilai-nilai rating yang ada di grup ini adalah hasil agregasi dari masing-masing anggota yang ada di dalam grup itu kan. Nah nanti dicari grup yang similar. Kalau di dalam user kan nanti dicari user yang similar dengan similarity mungkin Pearson atau apa gitu ya. Kemarin yang kita bahas contoh similarity Pearson ya. Nah ini nanti dicari juga, tapi yang dicari adalah grup. Sekarang ini mewakili grup gitu ya, jadi ini sekelompok dari user-user. Ini sudah menjadi grup profile, jadi dicari grup lain yang punya tingkat similarity tinggi. Misalnya ditemukan GX dan GY. Ini contoh yang sederhana aja ya, jadi kok cuma 2 ya. Enggak lah kalau bisa lebih, ini contoh saja. Nah, jadi similarity antara grup profile dengan another group ya, katakanlah GX ini contohnya. Ini kita dapat menggunakan Pearson correlation coefficient. Ini kita sudah bahas ya Pearson correlation. Tinggal Anda ganti aja di sini, kalau kemarin kan ini U1, U2 kan gitu ya. Ya udah sesuaikan aja gitu. Ya. TDC itu apa? The set of item yang sudah di-rated by both group oleh GP dan GX. Ini sama sih dengan user kemarin ya. Jadi adalah himpunan item yang sudah apa itu namanya, sudah di-rating oleh U1 dan U2. Kalau kemarin U1 U2 ya. Ini ada di-rating oleh GP dan GX. Ini RGX, ada RGX, TI, ini harusnya koma ya, salah ketik ini. Koma ya, bukan titik koma. RGX TI adalah rating of group GX for item TI, ya sama aja dengan user ya. RGX TI artinya rating untuk grup GX terhadap item TI. Dan RGX adalah average rating of group GX. Jadi yang RGX ini maksudnya RGX ini ya. Kurang ini. Nah, ini lah, ada ini. Ya, ini adalah average rating of group GX. Ya, sebenarnya mirip-mirip dengan yang user, cuma diganti grup aja ini. Rumusnya masih sama saja. Ya, itu untuk similarity. Kemudian untuk prediksinya juga sebenarnya masih sama dengan yang apa tuh, yang individual ya. Ini tinggal Anda sesuaikan aja. Jadi prediction untuk grup GP gitu ya, terhadap item T, ini nilai prediksinya berapa, prediksi ratingnya gitu ya. Ya ini sama sih perhitungannya, masih sama dengan similarity-nya. Ya ini dengan perhitungan ya sama dengan pada saat yang kita bahas dulu kalau individual user ya. The information about group with similar rating behavior, yaitu narration and compared to the current group GP is the basis for predicting the rating of GP for an item T that has not been read by member of GP. Jadi untuk memprediksi rating dari item yang belum pernah diprediksi oleh GP. Ya ini sama dengan yang kemarin kita bahas di yang individual ya. Kalau ini kan untuk grup, notasinya tinggal penyesuaian aja. Kalau kemarin kan ini user 1 gitu, untuk item T gitu ya. Dan masih sama saja. Oke. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke. Ya. Nah, sebenarnya ada yang itu baru saya sampaikan yang untuk collaborative filtering ya. Sekali lagi ada content based juga bisa, ya knowledge based juga bisa, ada yang grup.
yang untuk grup recommendation system. Nah, pertanyaannya adalah which the preference aggregation strategy ya, yang paling bagus. Jadi aggregation strategi mana yang paling bagus? Ini penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Judith Mishoff nih tahun 2011. Itu coba Anda baca dulu lah biar nggak ngantuk. Gini aja, saya pengen salah satu dari Anda membaca ini terus kemudian jelaskan dengan bahasa Anda. Nanti saya catat, nanti akan ada poin untuk nambah ke kuis kalau nilai Anda kurang bagus. Bukan kurang bagus, nanti tetap saya tambahkan. Ini saya catat namanya. Nah, ini maksudnya gimana? Ini bahasa Inggrisnya jelas sih. Cuman biar Anda nggak ngantuk aja ini. Siapa? Coba baca dulu. Boleh, Pak. Oke, siapa ini? Dini, Pak. Oh, Dini. Nama lengkapnya? Kalisha Dini, Pak. Kalisha Dini, saya catat dulu ya. Sebentar saya cari pulpen. Saya cari pulpen dulu. Yuk Dini, gimana Dini? Jadi ini langsung kesimpulannya, Pak. Ya, monggo. Ya, jadi kalau dari kesimpulannya yang saya baca, kalau misalkan untuk yang agar semua membersnya itu satisfied, bisa menggunakan yang multiplikatif strategi. Nah, kemudian ada juga nih beberapa metode yang performasinya cukup bagus, contohnya seperti border count, average, kemudian average without misery, dan most pleasure. Dan untuk yang kurang itu ada seperti covalent rule, plurality voting, sama less misery ini. Oke, sip, good. Bagus ya. Makasih Dini ya. Kalisha Dini ya. Kalisha Dini. Oke, good Dini. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi di sini dia menguji si Judith Mishoff itu ada sekelompok orang gitu ya. Sekelompok orang di sini dia nonton ini ya. Ya ini program TV program ya, TV program di negara sana ini TV program ya biasa gitu ya, nonton bareng ini TV program ya, main ke tempat teman kayak mau nonton TV program ada listnya. You know the individual rating of you and your two friends ya. Jadi ada 3 orang, ya, ada 3 orang. I have decided to show you the following sequence TV program ya. How satisfied would you be and your friends? Why? Jadi diukur tingkat satisfy-nya, kepuasannya. Ternyata memang multiplikatif ya. Tadi yang dikalikan itu perform best. Best itu artinya paling bagus ya. Paling bagus. Nah, sementara yang ya quite well lah ya oke lah, tapi bukan best itu ada border count, average without misery, most pleasure ya. Sementara yang ini ya ini ya karena ada misery-nya di sini. To result in misery for group member, jadi ada yang dikorbankan gitu ya. Nah, itu kurang memberikan kepuasan. Ini kalau yang sudah dilakukan oleh Judith Mishoff nih tahun 2011. Ya, oke gitu ya.
ini saya ambil dari 2 paper ini, nanti akan saya masukkan di LMS. Silakan nanti kalau Anda download ya. Ini apa tuh namanya? Ini free kok yang ini sudah dibuat free. Nanti silakan Anda baca. Siapa tahu nanti ada beberapa yang saya tanyakan di kuis besok, gitu ya. Memang ini saya masih meninggalkan untuk konten base sama knowledge base ya. Ini baru saya sampaikan sampai kolaboratif ya. Oke, mungkin sampai situ saja materi saya untuk hari ini. Ada pertanyaan, monggo. Saya di tugas akhir sebelumnya memang ada beberapa yang ngambil grup rekomendasi sistem. Memang ya harus paham dulu karena sebenarnya itu simpel ya, artinya untuk memahaminya nggak sulit. Memang kalau apa ya, memang ini belum dibahas secara di pertemuan, maksudnya di semester sebelumnya itu belum saya bahas secara eksplisit di dalam kuliah. Kalau sekarang kan saya bahas secara eksplisit ya, sehingga masih ada aja beberapa teman-teman yang TA itu masih ada pemahaman yang kurang pas gitu ya, bahwa group recommendation itu harusnya seperti apa gitu ya. Intinya itu group recommendation ya dia merekomendasikan untuk sekelompok orang gitu ya, untuk grup sekelompok orang. Caranya gimana ya, dengan melakukan agregasi. Nah, agregasi ini macam-macam caranya. Nggak cuma tadi ya aggregation strategi yang tadi ada beberapa tadi, nggak cuma itu juga nanti masih dimodifikasi lagi gitu untuk masing-masing riset itu. Jadi caranya bisa diwala-wali macam-macam gitu ya, agar lebih dapat goalnya itu adalah memberikan kepuasan bagi ya grup itu gitu ya. Oke, ada pertanyaan?